semuanya, perkenalkan nama saya Ella Sari dengan NIM 2210417710 dari kelas M4 Manajemen. Video ini dibuat sebagai ujian akhir semester ganjil 2023-2024 dari mata kuliah Supply Chain Management, yang dimana dosen pengampunya adalah Pak Adi Mursalin SEMM. Di ujian akhir semester pada mata kuliah Supply Chain Management ini, Pak Adi Mursalin memberikan soal untuk diisi dalam bentuk PowerPoint dan di video recordkan. Yang dimana soal yang pertama yaitu mengenai berapa kali menghadiri kuliah Supply Chain Management. Dalam satu semester di semester 3 ini, saya mengikuti perkuliahan Supply Chain Management secara full yaitu sebanyak 16 kali, di mana 14 kali diantaranya merupakan pemberian materi oleh Pak Adi Mursalin dan 2 diantaranya adalah UAS dan UTS. Kenapa harus hadir dalam perkuliahan Supply Chain Management? Menurut saya, dengan mengikuti perkuliahan Supply Chain Management, saya dapat memahami proses bisnis, optimasi efisiensi, manajemen risiko, kepemimpinan logistik, inovasi, dan adaptasi serta peningkatan kualitas produk. Hadir dalam perkuliahan Supply Chain Management mempersiapkan saya untuk berperan aktif dalam merancang, mengelola, meningkatkan rantai pasok dalam konteks bisnis modern. Apa saja yang sudah dipelajari dalam perkuliahan Supply Chain Management? Yang pertama tentunya mengenai pengertian Supply Chain Management, yang kedua perencanaan rantai pasok, ketiga penggandaan dan pembelian, keempat pengawasan semua aktivitas yang terlibat dalam rantai pasok, kelima manajemen risiko, keenam manajemen produksi, ketujuh distribusi dan logistik, dan yang kedelapan manufaktur. Manfaat mempelajari Supply Chain Management. Manfaat yang pertama yaitu studi SCM memberikan pemahaman mendalam tentang operasi bisnis dan manajemen rantai pasokan yang sangat dibutuhkan dalam berbagai industri. Kedua, dapat memahami bagaimana menganalisis data besar, merencanakan strategi rantai pasokan, dan membuat keputusan yang cerdas. Ketiga, membantu dalam mengembangkan wawasan tentang dinamika bisnis global dan cara mengelola rantai pasok secara efektif di berbagai pasar. Dan manfaat yang keempat yaitu memberikan pemahaman bagaimana bekerja dalam tim, berkoordinasi dengan pemasok, produsen, dan distributor untuk mencapai tujuan bersama. Di sini kita masuk pada soal yang kedua yaitu buku Supply Chain Management yang Pak Adi Mursalin SEMM tulis adalah berjudul Strategi dan Sinergi Merujuk Keberhasilan dengan Manajemen Rantai Pasokan dengan jumlah halaman sebanyak 301, di mana jumlah halaman ini saya dapat dari daftar isi pada buku tersebut, dan jumlah bab sebanyak 16, 15 diantaranya merupakan pembahasan materi, dan bab ke-16 merupakan kesimpulan. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan singkat setiap bab dari judul buku, Strategi dan Sinergi Merujuk Keberhasilan dengan Manajemen Rantai Pasokan, di mana bab pertama menjelaskan memahami peran SCM dengan kontribusi dan sinergi sangat penting bagi perusahaan untuk berkembang di dunia yang penuh peluang dan tantangan. Bab 2 menjelaskan pentingnya rantai pasok meningkatkan nilai tambah, pemenuhan permintaan konsumen, peningkatan daya saing, keuntungan dan kolaborasi antar aktor. Bab 3 menjelaskan perencanaan dan pengendalian inventaris yang efisien berdampak positif pada rantai pasokan dengan mengurangi biaya, meningkatkan daya tanggap terhadap perubahan pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan bab 4 menjelaskan perencanaan permintaan sangat penting untuk menjaga keandalan operasional dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Bab 5 menjelaskan penggandaan bukan sekedar transaksi sederhana, namun melibatkan analisis mendalam, strategi berbasis data, dan kolaborasi erat dengan pemasok untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Bab 6 menjelaskan komponen utama manajemen inventaris meliputi perencanaan, pengendalian, dan optimalisasi yang bekerja sama untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Bab 7 menjelaskan manajemen produksi dan operasi yang efisien dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya, menarik lebih banyak pelanggan, menciptakan hubungan yang menguntungkan jangka panjang. Bab ke-8 menjelaskan, dengan memahami tantangan dan peluang, kita dapat menciptakan solusi yang memiliki dampak positif dan berkelanjutan terhadap mobilitas dan rantai pasokan global. Di bab 9 menjelaskan, integrasi teknologi informasi dalam SCM memberikan manfaat besar
dalam berbagai aspek operasional perusahaan. Bab 10 menjelaskan, dalam era rantai pasokan yang terus berubah, pemantauan dana analisis kinerja telah mengambil peran sentral dalam mendefinisikan konsep kinerja bisnis. Bab 10 menjelaskan, perusahaan yang berani berinovasi dapat berpikir kreatif, mampu mengubah hambatan menjadi peluang, menghadapi perubahan pasar dengan lebih baik, dan menciptakan nilai tambah. Di bab 12 menjelaskan, dengan mengadopsi pendekatan inovasi, perubahan dapat mengembangkan proses yang lebih berkelanjutan, mengurangi pemborosan, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meminimalkan emisi karbon di seluruh rantai pasokan. Bab 13 menjelaskan, inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan rantai pasokan, terutama dalam hal mengoptimalkan proses operasional dan mengurangi limbah. Bab 14 menjelaskan, dengan berbagai potensi gangguan yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional, dari bencana alam hingga perubahan kebijakan pemerintah dan konflik perdagangan internasional, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi manajemen risiko yang kuat. Bab 15 menjelaskan, di era digital ini, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan menerapkan inovasi akan menjadi kunci sukses bagi manajemen rantai pasokan di masa depan. Bab 16, di mana ini merupakan kesimpulan dari bab 1 hingga bab 15 menjelaskan, manajemen rantai pasokan atau SCM adalah bidang yang terus berubah dan berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi baru, tren pasar, dan tuntutan digital. Baiklah, di sini kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu mengenai webinar yang telah saya ikuti pada beberapa minggu yang lalu dengan tema Logistik 4.0 Teknologi dan Readiness. Pembicara dalam webinar tersebut adalah Pak Sigit Budi Dermawan, di mana Pak Sigit Budi Dermawan memberikan 4 pembahasan. Yang pertama, pemahaman mengenai industri 4.0, kedua, tantangan dalam rantai pasokan, ketiga, teknologi dalam rantai pasokan atau teklogistik, dan yang keempat, kesiapan dan perjalanan transformasi digital. Dalam webinar tersebut, Pak Sigit Budi Dermawan menjelaskan bagaimana teknologi terkini dapat meningkatkan efisiensi, ketahanan, dan responsivitas dalam rantai pasokan logistik. MC dalam acara webinar tersebut adalah Paulina Kus Ariningsih, pemberi kata pembuka adalah Kajur Teknik Industri, Bapak Dr. Yogi Yusuf Wibisono, STMT, dan pemberi kata penutup webinar adalah Prof. Sani Susanto. Manfaat dan ilmu apa yang diperoleh dalam mengikuti webinar? Setelah mengikuti webinar Logistik 4.0 Teknologi dan Readiness, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai tren dan inovasi terkini dalam industri logistik. Hal ini membantu saya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengoptimalkan operasi logistik saya dan tetap relevan dalam era digital yang terus berkembang. Ini adalah sertifikat yang telah saya dapatkan yang sudah tertera nama saya, yaitu Ella Sari, dan ini akan menjadi bukti yang akan saya berikan kepada Pak Adi Mursalin bahwa saya benar-benar mengikuti webinar Logistik 4.0 Teknologi dan Readiness. Soal yang keempat yaitu kesan mengikuti mata kuliah Supply Chain Management. Saya sangat terkesan dengan mata kuliah Supply Chain Management karena memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana rantai pasok beroperasi secara efisien. Saya dapat memahami perencanaan yang baik, manajemen persediaan yang efektif, dan integrasi teknologi teknik dalam logistik. Mata kuliah Supply Chain Management telah mengajarkan saya bagaimana cara menjalani tantangan dalam mengelola rantai pasok modern. Di sini kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, yaitu mengenai kesan mengikuti webinar Logistik 4.0 Teknologi dan Readiness. Saya merasa sangat terinspirasi setelah mengikuti webinar Logistik 4.0 Teknologi dan Readiness. Acara webinar tersebut memberikan saya wawasan dan pemahaman betapa pentingnya kesiapan teknologi dalam menghadapi tantangan dan peluang di dunia logistik modern. Webinar tersebut memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana industri dapat memanfaatkan inovasi dan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Sekian pembahasan dari saya mengenai ujian akhir semester pada mata kuliah Supply Chain Management ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasi kita semua.